Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Hai, perkenalkan, nama saya Afifah Nur Hasanah. Awal berjumpa dengan saya dan selamat datang di video perdana yang saya unggah di sini. Oke, langsung saja kita masuk ya. Dan apa ya kira-kira yang akan kita bahas kali ini? Ya, kali ini kita akan membahas mengenai Task Manager. Langsung saja yuk. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang Task Manager? Pastinya untuk kalian semua nih, tidak ada yang asing kan dengan kata-kata ini? Ya, benar sekali. Task Manager merupakan aplikasi bawaan yang sudah ada untuk mengontrol atau memonitoring semua tugas-tugas program yang sedang berjalan pada suatu komputer. Namun, bukan hanya itu kegunaan Task Manager, masih banyak lagi yang bisa kita lakukan pada Task Manager, dan akan sedikit saya jelaskan pada pembahasan fungsi-fungsi dari Task Manager. Apa kalian sudah tahu sebelumnya cara menampilkan Task Manager? Cara menampilkan Task Manager dengan cepat, yaitu kalian cukup menekan tombol Ctrl, tombol Alt, tombol Delete secara bersamaan. Adapun kalian bisa menekan tombol Ctrl, Shift, dan juga SQ secara bersamaan. Mudah bukan? Dan sebelumnya, di sini saya akan membahas terlebih dahulu beberapa fungsi dari Task Manager yang terdapat pada Windows. Yang pertama, dapat mengirim pesan ke pengguna lain secara online. Anda dapat melihat pengguna atau users yang sedang online yang terhubung dalam local area network. Anda juga dapat mengirim pesan ke pengguna lain dari tab users. Cukup pilih users yang sedang aktif dan klik send message. Yang kedua, mengurutkan dan mengelola jendela. Pada tab application di Windows Task Manager menunjukkan program yang sedang berjalan. Anda dapat mengklik 2 kali salah satu dari program yang berjalan, atau klik tombol kanan mouse dan pilih menu minimize atau maximize untuk memaksimalkan atau menyembunyikan program tersebut. Yang ketiga, melihat aplikasi yang paling banyak digunakan oleh CPU. Pada tab proses, menampilkan apa saja proses yang sedang berjalan di CPU. Yang keempat, kelola prioritas proses. Proses Windows masing-masing memiliki pengaturan prioritas. Jika aplikasi membutuhkan lebih banyak sumber daya dari CPU, maka Anda dapat mengubah prioritas dalam Task Manager. Yang kelima, membatasi aplikasi untuk prosesor tertentu. Jika Anda menggunakan CPU multi-core atau CPU dengan hyper-threading, Windows memberikan setiap proses untuk dapat menggunakan semua CPU Anda. Namun, beberapa mungkin tidak bekerja dengan baik jika dijalankan pada semua core CPU. Yang keenam, mengubah pengaturan kompatibilitas. Jika Anda memiliki masalah dengan aplikasi, Anda dapat mengubah pengaturan kompatibilitas dari Task Manager Anda. Pilih program, kemudian klik kanan, dan pilih Properties. Pada tab Compatibility, Anda dapat mengubah pengaturan kompatibilitas untuk program tersebut. Yang ketujuh, memantau penggunaan CPU. Task Manager memiliki icon dalam tray yang digunakan untuk memantau penggunaan CPU. Ya, mungkin itu adalah fungsi-fungsi dari Task Manager itu sendiri. Oke, di sini sudah ada tampilan gambaran Task Manager dan ada beberapa bagian di dalamnya, yaitu ada Processes, ada Performance, ada App History, ada Startup, ada Users, ada Details, dan ada Service. Masing-masing memiliki kegunaannya dan akan kita bahas ya satu-satu. Bagian yang pertama itu ada Processes, di mana berfungsi menampilkan daftar semua proses yang berjalan pada sistem, juga informasi mengenai pemanfaatan sumber daya lainnya.
Jika kalian lihat, di sana banyak tertera aplikasi-aplikasi apa saja yang sedang berjalan pada sistem. Pada bagian kedua, terdapat performance, di mana berfungsi menampilkan status penggunaan RAM dan CPU dengan tampilan grafik real-time, di mana menampilkan memori, disk, jaringan, dan GPU yang dapat digunakan oleh sistem. Anda juga dapat menemukan detailnya di resource monitor. Nah, di sini ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan dalam performance. Langsung saja ya. Pada bagian CPU, yang pertama, utilization. Utilization menunjukkan seberapa besar penggunaan CPU, dan pada umumnya, utilization akan meningkat jika komputer sedang dipakai untuk pekerjaan berat seperti 3D design, game berat, dan yang lainnya. Yang kedua, speed, yaitu menampilkan kecepatan CPU pada saat ini. Jika power setting diganti menjadi high performance, maka speed akan meningkat maksimum mendekati angka minimum speed. Jika power setting diganti menjadi battery saver, maka speed akan menurun untuk menghemat penggunaan baterai. Dan yang ketiga, processes, yaitu menampilkan jumlah semua proses yang sedang berjalan. Yang keempat, threads. Threads bisa diibaratkan seperti program mini di dalam satu program yang bekerja secara bersamaan. Beda thread, maka beda juga pekerjaannya. Misalnya pada browser, satu thread akan menangani sistem UI, thread lain menangani koneksi, thread lainnya menangani HTML, dan lain-lain. Yang kelima, handles. Handles pada umumnya adalah sumber daya milik sistem yang dipakai oleh program. Ketika program ingin mengakses sumber daya sistem, seperti file atau koneksi jaringan, program tersebut akan meminta sumber daya tersebut kepada OS. OS akan menyediakan kembali handle pada resource tersebut. Yang keenam, uptime, yaitu menunjukkan lamanya komputer dinyalakan sejak komputer tersebut di-restart. Selanjutnya, pada bagian memori. Memori di sini bukan hanya RAM saja ya, tetapi juga mencakup memori yang lain, seperti virtual memory. Yang pertama, in use, yaitu menampilkan jumlah RAM yang sedang dipakai oleh proses, driver, dan sistem operasi. Yang kedua, available, yaitu menampilkan jumlah RAM yang dapat diisi oleh data. Yang ketiga, committed, yaitu menampilkan jumlah virtual memory yang sedang dipakai. Yang keempat, cache, yaitu jumlah dari standby dan modified. Yang kelima, paged pool, yaitu memori yang dialokasikan dalam kernel mode untuk komponen yang ada di dalam kernel mode, driver, dan lain-lain. Juga dapat dipindahkan ke committed memory jika RAM fisik sedang penuh. Yang keenam, non-paged pool, yaitu memori yang dialokasikan dalam kernel mode untuk komponen yang ada di dalam kernel mode, driver, dan lain-lain. Bedanya dengan paged pool yang sebelumnya, memori ini tidak bisa dipindahkan ke dalam committed memory, sehingga akan selalu berjalan di RAM fisik. Yang ketujuh, modified. Jika kalian tidak melihat tulisan modified di gambar yang saya berikan, itu wajar, karena tulisan tersebut akan muncul jika kita menaruh kursor di bagian memory composition. Modified adalah memori yang isinya harus dipindahkan ke disk sebelum dapat digunakan untuk tujuan lain. Dan yang kedelapan, standby, yaitu memori yang berisi data cache dan kode yang sedang tidak digunakan. Selanjutnya, pada bagian disk. Disk yang dimaksud di sini bukan hanya hard disk, tetapi juga SSD. Di Task Manager, menu disk ini berfungsi untuk memonitor penggunaan disk dan melihat performa disk. Yang pertama, active time, merupakan persentase waktu yang dihabiskan pada saat hard disk read atau write ke disk fisik seperti hard disk, flash disk, dan lain-lain. Yang kedua, average response time,
merupakan waktu respon rata-rata yang dilakukan oleh hard disk. Pada umumnya, average response time ini akan meningkat jika active time ikut meningkat. Read speed and write speed yang dilakukan oleh disk. Apa itu? Jika kalian belum mengerti read and write, read adalah situasi di mana hard disk sedang membaca data pada disk. Contohnya adalah pada saat loading game. Sedangkan write adalah situasi di mana hard disk sedang menulis data pada disk. Contohnya adalah mengcopy file ke dalam disk. Selanjutnya pada bagian jaringan, Wi-Fi atau Ethernet. Akhirnya sampai juga ke bagian jaringan. Di bagian jaringan ini mencakup Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, dan lain-lain. Yang pertama, terdapat send, yaitu menampilkan kecepatan data yang dikirim keluar komputer. Contohnya seperti kalian mengunggah atau mengupload suatu data maupun file. Yang kedua, terdapat resave. Maaf sebelumnya, jika tulisan resave pada gambar tidak terlihat, dikarenakan terhalang kotak info send and receive activity on this network. Dan tulisan resave ini tercantum di bawah tulisan send sebelumnya, yang dimana menampilkan kecepatan data yang diterima dari luar komputer ke dalam komputer. Lebih simpelnya adalah ketika kalian mendownload file atau data ya. Bagian task manager selanjutnya yaitu ada app history yang berfungsi menampilkan informasi tentang berapa banyak resource CPU dan jaringan yang digunakan untuk akun pengguna kalian. Bagian task manager selanjutnya adalah startup. Berfungsi menampilkan daftar program yang langsung otomatis aktif pada saat logon awal pada komputer. Contohnya, jika kalian mempunyai antivirus seperti Smada, itu akan aktif pada saat logon awal pada komputer. Bagian task manager selanjutnya adalah user, di mana berfungsi menampilkan pengguna yang logon maupun melakukan log off, juga melihat catatan berapa besar sumber daya yang digunakan dan aplikasi apa saja yang sedang berjalan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di fungsi-fungsi task manager, di mana user bisa mengirim atau menyampaikan message kepada pengguna. Bagian selanjutnya adalah details, berfungsi memberikan informasi terperinci mengenai proses yang sedang berjalan pada Windows di dalam sistem. Bagian terakhir dari Task Manager adalah Service, hampir sama dengan tampilan pada Processes, namun fungsi di sini menampilkan semua proses yang sedang berjalan maupun proses yang sudah berhenti. Jadi di sini kalian akan ditampilkan aplikasi-aplikasi apa saja yang sedang berjalan maupun aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah diberhentikan atau aplikasi yang tidak aktif. Wah, akhirnya selesai juga. Tapi di penjelasan sebelumnya pasti dari kalian ada yang belum tahu beberapa istilah asing kan? Karena bukan hanya di tab performance, di bagian lain juga masih ada istilah-istilah yang mungkin belum Anda ketahui. Sebelumnya, mari kita coba cari dan akan saya jelaskan. Istilah asing lainnya adalah yang pertama, PID, merupakan singkatan dari proses ID, menampilkan ID proses dengan nomor yang unik. Setiap proses memiliki PID yang berbeda-beda. Yang kedua, end-task, digunakan untuk menghentikan suatu proses yang sedang berjalan. Dan yang ketiga, end process tree, hampir mirip dengan end-task, tetapi perbedaannya adalah end process tree akan menghentikan semua proses yang berkaitan dengan proses yang di end process tree tersebut. Yang keempat, create dump file, biasanya digunakan oleh programmer untuk mengetahui dan memperbaiki bug pada aplikasi tersebut. Jika suatu proses terhenti tiba-tiba, maka Windows akan menanyakan untuk mengirim dump file
ke developer aplikasi tersebut. Jika kita mengklik OK, maka proses yang terhenti dengan tiba-tiba tersebut akan dibuat dump filenya dan dikirim ke developer untuk diperbaiki masalahnya. Yang kelima, set priority dipakai untuk mengatur prioritas suatu proses. Yang keenam, set affinity. Pilihan ini jarang dipakai dan biasanya untuk developer dalam mendebug aplikasinya. Yang ketujuh, analyze late chain. Ini adalah tool khusus untuk menangani proses yang not responding. Ini akan membantu dalam menemukan proses yang menyebabkan proses tersebut menjadi hang atau not responding. Dan yang terakhir, debug. Biasanya dipakai oleh developer dan digunakan untuk mendebug atau mengatasi bug pada suatu aplikasi. Baiklah semuanya, mungkin sekian penjelasan beberapa fungsi dan juga bagian-bagian yang terdapat dalam Task Manager. Terima kasih kembali untuk kalian semua yang telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa share juga video ini agar ilmu kalian semakin bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.